Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah strategi pembelajaran yang terdiri dari Nabilatur Rahmah, Wulanur Suciawati, Abdullah Bimo Prakoso Putra, dan Rizky Maulana. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas terkait metode untuk mengajukan pertanyaan. Sebelum membahas bagian yang lain, terlebih dahulu kita akan membahas terkait hakikat dan pengertian dari metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa. Akan tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudirman, yang mengartikan bahwa metode tanya-jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa. Akan tetapi, dapat pula dari siswa kepada guru. Lebih lanjut dijelaskan pula oleh Sudirman, menyatakan bahwa metode tanya-jawab ini dapat dijadikan sebagai pendorong dan pembuka jalan bagi siswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut. Nah, penelusuran ini kepada berbagai sumber belajar seperti buku, majalah, surat kabar, kamus, ensiklopedia, laboratorium, video, masyarakat, alam, dan lain sebagainya. Baik, pembahasan selanjutnya ialah pengertian mengajukan pertanyaan. Menurut Sun dan Wangru dalam bukunya, mengajukan pertanyaan merupakan salah satu cara yang efektif untuk membangun dan meningkatkan interaksi antara guru dengan siswa dalam pembelajaran. Siswa yang semula pasif dalam pembelajaran sedikit demi sedikit dapat dipacu untuk aktif dan lebih memperhatikan pelajaran dengan diberi pertanyaan. Hal ini dapat membantu siswa untuk meningkatkan kompetensi linguistiknya. Pertanyaan merupakan komponen penting dalam pembelajaran. Pertanyaan dapat mendorong proses mengingat, memperdalam proses pembelajaran dan pemahaman, mempromosikan imajinasi, kreativitas dan pemecahan masalah, serta memenuhi rasa ingin tahu. Dengan bertanya, guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran, menyampaikan informasi, dan mendapatkan umpan balik dari siswa. Pertanyaan juga dapat mengarahkan siswa untuk mencoba memahami dan menggabungkan pengetahuan serta informasi baru yang diterima. Oleh karena itu, pada umumnya, kegiatan bertanya merupakan kegiatan yang tidak terlewatkan dan sering digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Pertanyaan juga dapat mendorong siswa untuk terlibat dalam penalaran kritis, mengingat bahwa pertanyaan adalah hal mendasar untuk ilmu pengetahuan dan penyelidikan ilmiah. Hal ini sesuai dengan kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan peran serta siswa secara aktif dalam mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip seperti halnya dalam teori belajar konstruktivisme. Dalam penerapannya, tahapan pendekatan ilmiah meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mencoba mengasosiasikan dan menalar serta menyajikan dan mengkomunikasikan hasil. Sementara itu, dalam petunjuk teknis kurikulum 1994 dinyatakan bahwa metode tanya-jawab adalah suatu cara mengajar atau menyajikan materi melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi tersebut. Penggunaan metode ini dengan baik dan tepat akan mendapat merangsang minat dan motivasi siswa dalam belajar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode tanya-jawab adalah sebagai berikut. Satu, materi menarik dan menantang serta memiliki nilai aplikasi yang tinggi. 2, pertanyaan bervariasi, meliputi pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang jawabannya hanya satu kemungkinan, dan pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang jawabannya dapat banyak kemungkinan. 3, jawaban pertanyaan itu diperoleh dari penyempurnaan jawaban-jawaban siswa. Dan yang terakhir, yang keempat, dilakukan dengan teknik bertanya yang baik. Berdasarkan pembahasan-pembahasan tersebut,
Maka dapat disimpulkan bahwa metode tanya jawab adalah suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara pengajuan pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk memahami materi pelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Baik, pembahasan selanjutnya adalah langkah-langkah penggunaan pertanyaan. Untuk menghindari penyimpangan dari pokok persoalan atau pembahasan, penggunaan metode tanya jawab harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan tanya jawab sejelas-jelasnya dalam bentuk tujuan khusus dan berpusat pada tingkah laku siswa. Yang kedua, mencari alasan pemilihan metode tanya jawab. Yang ketiga, menetapkan kemungkinan pertanyaan yang akan dikemukakan. Yang keempat, menetapkan kemungkinan jawaban untuk menjaga agar tidak menyimpang dari pokok persoalan. Dan yang kelima, menyediakan kesempatan bertanya bagi siswa. Nah, oke, lanjut membahas ciri pertanyaan dan teknik mengajukan pertanyaan yang baik. Ciri pertanyaan yang baik itu, yang pertama, merangsang siswa untuk berpikir. Yang kedua, jelas dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Yang ketiga, singkat dan mudah dipahami siswa. Dan yang keempat, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Lalu selanjutnya ada teknik mengajukan pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan itu ditujukan pada seluruh siswa. Yang kedua, memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir. Yang ketiga, usahakan setiap siswa diberikan giliran menjawab. Dan yang keempat, dilakukan dalam suasana yang rileks dan tidak tegang. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pertanyaan dalam penerapan metode tanya jawab. Bermacam bentuk atau jenis pertanyaan menurut para ahli dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini bergantung pada sudut pandangnya masing-masing. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada sudut pandang oleh taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu pertanyaan ingatan atau knowledge. Kata-kata yang biasa digunakan pada pertanyaan ini adalah siapa, apa, di mana, kapan, definisi, ingat, dan juga kenal. Seperti contoh, yang pertama, apa arti kata besar kepala? Yang kedua, siapa Presiden Republik Indonesia yang pertama? Yang ketiga, di mana pertama kalinya dinyatakan secara resmi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Yang keempat, kapan terjadinya peristiwa pemberontakan Gerakan 30 SPKI? Yang kedua adalah pertanyaan pemahaman atau comprehension, di mana di sini bentuk pertanyaan untuk mengetahui pemahaman siswa bahwa siswa tersebut telah mempunyai pengertian yang cukup untuk mengorganisasi dan menyusun materi yang telah ia ketahui sebelumnya. Nah, di sini para siswa dituntut untuk lebih dari sekedar mengingat kembali informasi, yaitu kemampuan memberikan deskripsi dengan kata-kata sendiri dan menggunakannya dalam bentuk perbandingan-perbandingan. Kata-kata yang sering digunakan adalah deskripsikan, uraikan, bandingkan, cari perbedaan, sederhanakan, katakan dengan kata-katamu sendiri, atau jelaskan ide pokok dari suatu hal. Seperti contoh, yang pertama, jelaskan ide pokok yang ditunjukkan dalam paragraf pertama. Yang kedua, bandingkan novel dengan cerpen tersebut. Bentuk atau jenis pertanyaan yang ketiga yaitu ada pertanyaan penerapan atau application. Bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan informasi yang telah didapat dan dipahami ke dalam pemecahan suatu masalah dari suatu aturan, generalisasi, aksioma, atau suatu proses. Kata-kata yang biasa digunakan yaitu seperti terapkan, klasifikasikan, gunakan, pilih, manfaatkan, tulis satu contoh, berapa banyak, yang mana, dan apakah. Yang keempat ada pertanyaan analisis. Bentuk pertanyaan ini untuk mengetahui kemampuan siswa berpikir secara kritis dan mendalam. 5. Pertanyaan sintesis.
bentuk pertanyaan ini untuk mengetahui kemampuan berpikir lebih tinggi dalam bentuk pikiran original, murni, dan kreatif. Yang keenam, pertanyaan evaluasi. Bentuk pertanyaan evaluasi ini termasuk pertanyaan tingkat tinggi di samping pertanyaan sintesis. Siswa dikembangkan kemampuan berpikirnya melalui penggunaan proses-proses mental yang tinggi. Dalam hasil ini, siswa dituntut untuk dapat membuat keputusan tentang baik tidaknya suatu ide, pemecahan masalah, suatu karya seni, atau pendapatnya mengenai isu tertentu yang sedang berkembang. Tipe pertanyaan yang sering digunakan oleh guru adalah tipe pertanyaan yang membutuhkan pemikiran rendah, sedangkan pertanyaan yang membutuhkan pemikiran kompleks jarang digunakan. Fungsi pertanyaan yang sering muncul adalah fungsi pertanyaan yang berkaitan langsung dengan materi pembelajaran. Setelah itu berkaitan dengan materi pelajaran. Selain itu, tipe dan fungsi pertanyaan tidak terkait satu sama lain karena tipe pertanyaan berdasarkan pada kompleksitas berpikir, sedangkan fungsi pertanyaan berdasarkan pada konteks. Nah, sekian pembahasan dari kelompok 5 yang membahas tentang metode dan cara dalam mengajukan pertanyaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.